Dengan itu, dia meminta staf untuk membawa barang-barang lelang. Sekali lagi, staf membawa nampan perak ke atas panggung. Hanya saja apa yang ditempatkan di nampan perak itu adalah 4 produk cangkang berwarna-warni seukuran ibu jari. Linda kemudian membuka mulutnya dan dengan serius memperkenalkan 4 jimat ini terbuat dari kerang raksasa terbaik, dari tangan seorang ahli Feng Shui di Jakarta, dengan efek mengusir roh jahat dan bencana. Harga awal adalah $10 miliar per orang. Penawar yang tertarik, sekarang Anda dapat menawar. Sebelum Linda menyelesaikan kalimatnya, sekelompok orang di bawah mendengus. Tidak apa-apa untuk memulai penawaran pada $100 miliar untuk pil peremajaan. Tapi beraninya Anda meminta $10 miliar untuk jimat yang rusak? Apa perbedaan antara ini dan merampok uang? Bahkan jika jimat itu dibuat oleh ahli Feng Shui terbaik, di mata mereka, itu tidak bernilai uang sebanyak itu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Carlen dan Maherenza, yang diundang sebagai VIP, akan mengangkat tangan mereka secara bersamaan dan secara bersamaan berkata, "Saya menawar 10 miliar." Kerumunan tidak bisa membantu tetapi tercengang. Banyak orang Indonesia di sini pernah mendengar nama Carlen dan tahu bahwa dia adalah ahli Feng Shui yang sebenarnya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan menawar jimat yang dibuat oleh ahli Feng Shui lain yang tidak dikenal, yang agak keterlaluan, bukan? Dan kepala keluarga Renza, Maherenza, jadi setengah hari tidak menawar, kali ini tiba-tiba menawar jimat, sepertinya juga agak tidak bisa dimengerti. Namun, Carlen dan Maherenza, kedua belah pihak tahu betul di dalam hati mereka, amulet ini dibuat oleh Tama sendiri, pasti ada yang berbeda. Dan harga awal hanya $10 miliar, yang merupakan harga yang bagus. Jadi tunggu apa lagi jika tidak buru-buru mendapatkannya? Carlen dan Maherenza meminta tawaran pada saat yang sama, yang segera membuat orang lain di tempat kejadian tertarik pada jimat ini. Pada saat ini, Maherenza juga tidak menyangka bahwa Carlen juga tertarik dengan jimat ini. Jadi dia tersenyum dan membuat gerakan mengundang dan berkata dengan sopan, "Tuan Carlen, yang pertama darimu, aku tidak akan bersaing denganmu." Carlen melengkungkan tangannya dan tersenyum. "Terima kasih, Tuan Renza, karena telah menahan rasa sakitnya. Kalau begitu, aku akan mengambil yang ini dulu, dan untuk yang berikutnya, aku tidak akan bersaing dengan Master Renza." Maherenza tertawa dan mengangguk. "Bagus sekali, Tuan Carlen duluan." Carlen kemudian mengangkat tangannya dan berkata, "Saya menawar 20 miliar. Linda berkata, "Pak Carlen, harga jimatnya naik $1 miliar setiap kali. Kamu tidak perlu banyak bertanya." Carlen melambaikan tangannya. "Itu bukan halangan." Linda harus menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Amulet pertama, tamu terhormat Tuan Carlen menawar $20 miliar. Apakah ada yang lebih tinggi dari harga ini?" Meskipun orang banyak di tempat kejadian tertarik dengan jimat itu, sebagian besar dari mereka tahu identitas Carlen dan sangat menghormatinya, jadi tidak ada yang menawar dengannya untuk sementara waktu. Namun, meskipun semua orang tidak menawar, mereka masih diam-diam menghitung di dalam hati mereka. Memikirkan apa yang begitu kuat tentang jimat ini sehingga mereka bisa membuat Tuan Carlen bersaing untuk mendapatkan $20 miliar. Daron juga bergumam dengan suara rendah, "Kakak Carlen dan kepala keluarga Renza itu, siapa yang telah duduk di sini begitu lama tanpa penawaran? Mengapa mereka tiba-tiba tertarik dengan jimat ini?" Setelah itu, dia bertanya kepada Karl Yanuar, yang berada di sampingnya, "Tuan Yanuar, apakah Anda melihat sesuatu yang istimewa tentang jimat ini?" Karl dengan hati-hati menatap layar lebar selama setengah hari, berkata dengan serius, "Kembali ke Tuan Fei, keempat jimat ini memang terbuat dari kerang raksasa berkualitas tinggi. Kerang raksasa jenis ini, tahun ini belum banyak terlihat, dan kerang raksasa adalah harta alam. Itu sendiri memiliki efek mendukung kebenaran dan menghilangkan kejahatan, jika Anda memakainya.
itu sedikit banyak memiliki beberapa manfaat. Namun, simpan ini seharusnya tidak mahal sampai saat ini. Lagi pula, jimat ini hanya sepotong kecil kerang raksasa, dan saya tidak tahu produksi ahli Feng Shui-nya, kekuatannya seberapa, jadi tidak ada cara untuk menyimpulkan seberapa efektif jimat ini. Daron mengangguk dan berkata, meskipun saya tidak tahu seberapa efektif hal ini, tapi karena dia bisa menarik perhatian kakak Carlen, itu pasti luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia mengambil keputusan dan berkata, aku akan bersaing untuk yang berikutnya juga. Carl buru-buru berkata, Tuan Fei, yang berikutnya tidak boleh menawar untuk saat ini. Saya melihat bahwa pemilik keluarga Renza memiliki minat pada yang berikutnya. Mungkin juga membiarkannya melelang terlebih dahulu. Lelang ini, bagaimanapun, adalah keluarga Renza dan Suteja yang diselenggarakan bersama. Pemilik keluarga Renza yang hadir secara pribadi, juga dianggap setengah tuan rumah. Meskipun kami adalah tamu, tetapi di depan tuan rumah, titik wajah ini masih harus memberi sedikit. Daron mengangguk dengan lembut dan berkata, kalau begitu mari kita tembak yang ketiga. Pada saat ini, tidak ada orang lain di lapangan untuk menawar dengan Carlen. Jadi Linda hanya menjatuhkan palu setelah 3 teriakan. Carlen dalam suasana hati yang luar biasa bahagia ketika dia memenangkan jimat. Dia tahu dia tidak mampu bersaing untuk pil peremajaan. Jadi dia juga telah berpaling darinya sejak lama, tetapi bisa memanen jimat yang dibuat oleh Tama juga merupakan hal yang sangat langka dan hebat baginya. Menurut aturan lelang, semua produk selain pil peremajaan tidak akan dikirimkan ke penawar. Hingga setelah pelelangan berakhir, maka Linda langsung memulai pelelangan untuk jimat kedua tersebut. Kali ini, Maher Renza secara alami tidak ragu untuk mengangkat tangannya dan menawar $10 miliar di awal. Menariknya, peserta lelang lainnya juga mengetahui bahwa keluarga Renza adalah salah satu penyelenggara lelang. Dan tidak ada yang ingin meninggalkan kesan buruk di benak keluarga Renza karena masalah sekecil itu. Jadi setelah Maher Renza meminta penawaran, tidak ada yang bersaing dengannya. Dengan demikian, Maher Renza juga dengan mudah memenangkan jimat kedua. Segera setelah itu, untuk jimat ketiga, penawar tiba-tiba meningkat. Harganya mulai dari $10 miliar dan dengan cepat naik menjadi $87 miliar. Pada saat ini, Daron mengangkat tangannya dengan santai dan berkata, saya menawar $200 miliar. Tawaran sebesar $200 miliar setara dengan langsung menggandakan tawaran sebelumnya dan membuat keseluruhan. Harga tersebut sontak membuat takut banyak orang yang berniat bersaing. Jimat itu berbeda dari pil peremajaan. Khasiat pil peremajaan yang mereka semua saksikan, tetapi jimatnya, tidak ada yang tahu seberapa mampu itu sebenarnya. Harga $200 miliar untuk jimat seperti itu pasti bisa dianggap sebagai jimat termahal di dunia. Tidak ada yang mau membayar harga lebih tinggi dari $200 miliar. Jadi jimat ketiga berhasil dilelang oleh Daron. Pada jimat keempat, beberapa penawar yang tertarik dengan cepat mendorong harga menjadi $150 miliar. Tetapi pada tahap penawaran ini, mungkin karena mereka merasa bahwa jimat itu benar-benar tidak bernilai uang sebanyak itu, banyak orang telah mengundurkan diri dari kompetisi. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, saya menawar $300 miliar. Orang yang berbicara adalah seorang pria paruhbaya yang sangat mirip dengan aktor terkenal paruhbaya dari Indonesia. Dan bahkan sedikit lebih kuat dalam citra dan temperamen. Daron hanya merasa bahwa suara ini agak akrab, tanpa sadar melihat suara itu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.